Halo, assalamualaikum. Ini adalah Audi A4 B9 tahun 2016. Ya, ini adalah saingan BMW F30 dan Mercedes-Benz W205. Jadi ini di kelasnya Executive Compact Sedan ya. Ini saya jarang-jarang banget yang nge-review Audi. Bahkan ini pertama kali saya nge-review mobil dari VW Group ya. Gini banyak banget yang request, dan di review kali ini saya akan melihat dari point of view dari BMW owner ya, dan juga mungkin udah familiar juga dengan Mercy. Nah, jadi BMW A4 B9 ini BMW A4 B9 ini dikeluarkan tahun 2016, dan di Indonesia ini keluar dua tipe, ada tipe FWD dan tipe Quattro all-wheel drive. Dan pada tahun 2016 mobil ini harganya 990 juta rupiah. Wah, lumayan ya. Dan yang versi all-wheel drive-nya, versi Quattro itu harganya 1.278 juta, hampir 1,3, dan semuanya CBU, dan speknya sih sebenarnya lumayan ya kalau di compare dengan BMW sama Mercedes. Nanti kita akan bahas. Nah, sekilas sebenarnya B9 ini bentuknya lebih cenderung evolusioner daripada revolusioner. Sebenarnya nggak beda jauh ya kalau misalnya Anda lihat dari generasi sebelumnya, yaitu B8. Hanya dia dengan secara dimensi itu bentuknya lebih besar sedikit ya, jadi lebih lebar, lebih panjang, dan kalau tingginya saya nggak yakin sih, kayaknya kurang lebih sama ya. Tapi secara aerodinamis mobil ini drag coefficient-nya terbaik di kelasnya, yaitu 0,23. Sementara untuk versi wagonnya 0,26 ya. Versi wagonnya nggak keluar di Indonesia ya, tapi it's good to know bahwa wah, wagonnya ternyata juga sangat aerodinamis. Nah, yang ini adalah versi FWD-nya Audi A4 ya. Nah, setahu saya itu versi FWD-nya dari Audi A4 ini tuh yang lebih langka daripada versi Quattro-nya. Jadi kalau nggak salah ini hanya dijual selama 1,5 tahun, dan kemudian di discontinue lah ibaratnya di Indonesia gitu ya. Jadi sekarang Audi fokusnya jualan ke Quattro doang ya, yang memang secara eksterior nggak beda jauh dari B8, bahkan mirip banget. Tapi karena dia desainnya sleek banget, banyak yang ngira bahwa ini tuh Audi A6 gitu. Ini saya sempat beberapa kali bawa meeting, ketemu temen, ini pada nanya, ini Audi A6 ya bro? Gini, bukan, ini Audi A4 ya. Audi memang desainnya ini clean banget ya, dan ada beberapa fun fact yang saya mau highlight di bagian eksteriornya. Pertama dari ini, biasanya kalau di BMW Mercy atau Jaguar ya, di kelasnya Jaguar XE, di kelasnya ini biasanya ada gap panel di bagian kap mesin ini. Nah, ini sebenarnya bukannya sengaja ya, jadi itu mereka untuk comply dengan peraturan safety. Nah, jadi di bagian sini tuh kalau nggak salah harus ada bahan yang terbuat dari plastik, sehingga aman jika menabrak pedestrian atau orang lagi nyebrang ya. Nah, Audi ini nggak ada panelnya sama sekali, dan mereka tetap comply dengan safety regulation standar dunia lah ya ibaratnya gitu. Nah, ini jadi desain itu sangat-sangat seamless. Bahkan kalau kita lihat ini tuh garisnya tuh nggak ada yang ngumpet ya. Biasanya kan jelek ada garis gapnya gitu kayak di BMW sama Mercy. Nah, ini garisnya padat, terusnya nyambung dari depan ke belakang, ini garisnya nyambung. Jadi desainnya tuh menurut saya elegan banget. Garisnya lurus-lurus, sehingga menurut saya ini mobilnya nih kedepannya bakal jadi mobil timeless ya. Tuh bagus banget. Nah, ini mungkin nggak semua orang paham, tapi untuk achieve engineering dan desain seperti itu nggak mudah ya di dunia otomotif tuh. Jadi well done Audi untuk desainnya, meskipun ya menurut saya tuh kurang berani ya secara desain. Jadi kayak ini kan beda generasi, harusnya bentuknya tuh lebih revolusioner, lebih beda lah. Ini tuh mirip-mirip banget. Dan kemudian yang perubahan yang Audi buat lagi di mobil ini adalah bagian spionnya. Ini spionnya ini posisinya dirubah sehingga
improve untuk mengurangi wind noise dan menambah aerodinamik mobil ini. Jadi udara kalau masuk sini tuh dia lebih ngebantu mobilnya lebih stabil di high speed ya gini. Wow, ini impresif banget nih. Emang kalau mobil Jerman tuh pasti ada aja detail-detail yang menarik gitu ya dari sisi engineering. Emang kelihatannya kayaknya biasa aja, tapi sebenarnya tuh di desainnya benar-benar dipikirin banget gitu loh. Dan kemudian untuk ukuran bannya di kelas 2000 cc ini yang entry level, ini kan sayangannya F30 320 dan W205 C200 ya. Biasanya di kelas tersebut itu bannya mereka memakai ring 17 ya, dan ini Audi pakai ring 18 dan ukurannya ini 245/40. Nah, ini lebih lebar daripada ban yang ada di F30 320. Di F30 itu bannya 225/50 ya, dan tapi untuk ban belakangnya di F30 tuh staggered ya. Jadi lebih gede belakangnya tuh 255. Nah, kalau ini sama-sama 245. Nah, mungkin ini karena efek FWD ya gitu. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Dan kemudian Audi ini terkenal sebagai mobil yang paling praktikal ya di kelas saya. Nah, emang sekilas mobil ini tuh kelihatannya lebih gede daripada rival-rivalnya gitu, terutama BMW sama Mercy. Nah, ini lampu belakangnya ya sebenarnya sekilas mirip banget sih, tapi kalau di B9 ini dia punya desain lampu yang lebih sharp ya gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini isi bagasinya. Nah, kemarin saya ini tukuran ya dari F30 ke 4. F30 lagi di detailing di Elite Motor, dan ini semua barang-barang saya yang saya bawa tiap hari, dan ini kelihatan banget bagasinya lebih besar. Biasanya ini barang-barang saya lebih mepet lagi ya. Ini tuh masih ada space gitu loh. Dan yang saya suka di sini ada kait untuk bawa belanjaan ya, kayak di Mercy. Kalau di Mercy setahu saya ini optional ya, dan di BMW nggak ada. Nah, untuk bagian belakangnya sayangnya ini masih kopong nih, nggak ada tutupnya gitu, jadi kelihatan telanjang gitu. Harusnya sih menurut saya ya, mobil Jerman harusnya ada semacam peredam lah ya gitu, jadi biar kelihatannya lebih bagus, meskipun emang ini partnya nggak dilihat orang juga sih gitu. Oke, sekarang kita coba duduk di belakang. Oh ya, sebelum itu saya pengen ngebahas tentang feel dan suara pintunya, karena ini lumayan penting ya kalau bahas mobil Jerman ya. Nah, jadi menurut saya ini handle pintunya itu suaranya bagus sih kayak mobil Jerman, cuman untuk handle ini rada feelnya enteng banget nih. Suaranya juga menurut saya kurang enak ya, kurang nggak semantap BMW atau Mercy ini. Tapi kalau suara pintunya, nah ini mantep banget sih, nutupnya kayak berangkas bank lah ya, kayak Mercy atau BMW lah gitu bisa. Tapi kalau untuk handle ini feelnya menurut saya kurang premium ya, rada terlalu enteng. Tapi kalau ditutup, wah mantep. Oke, sekarang kita coba duduk di belakang. Nah, untuk joknya ini, oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada barang-barang saya. Nah, untuk joknya ini duduknya memang rada tegak ya di Audi A4 ini, dan Audi sengaja memposisikan duduknya itu lebih rendah karena untuk memaksimalkan headroom di atas gini. Dan di Jerman itu Audi itu sangat populer untuk orang Jerman yang tinggi-tinggi, dan emang mereka kan average height-nya memang lebih tinggi ya, mungkin rata-rata 180-an. Jadi mereka sangat suka dengan interior Audi karena bisa duduk dengan nyaman gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk orang Asia seperti kita yang tingginya mungkin di bawah 170 atau 170-an, nah itu sebenarnya kurang nyaman gitu, karena posisinya rada tenggelam, rada tegak, dan ini posisinya terlalu bawah, jadi kakinya tuh ngegantung gini gitu. Tapi in terms of space, ini saya kakinya masih jauh banget. Ini posisi mengemudi saya yang rada mundur, tinggi saya 168, dan saya masih banyak banget space ini, 1 jengkal malah gitu ya. Ada plus minus lah ya, cuman kalau untuk kenyamanan kayaknya masih lebih nyaman C-Class ya, dia lebih rebahan dikit. Tapi yang ini tuh lebih lebar daripada BMW
F30. Nah, coba sekarang kita lihat ke depan. Ya. Ya, ini interior Audi A4 B9, dan memang kalau ngomongin Audi itu, ngomongin kualitas interior mereka menurut saya the best in the class. Beneran, saya nggak lebay ini. Jadi dari build quality-nya itu kerasa banget ya. Di sini soft touch, terus saya juga dari glove box ini ya lumayan soft lah ya. Tapi dulu di B8 ini mereka glove box-nya tuh lebih lebar ya, nih sebenarnya lebih sempit. Dan di sini mereka klaim bisa muat 1,5 liter ya botol. Ini saya belum coba sih, ini tumbler saya biasa. Tapi Audi ini terkenal yang paling praktikal di kelasnya, gitu. Nah, ini speedometernya, coba kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, speedometer ini yang semi virtual cockpit. Jadi di B9 ini Audi menawarkan optional speedometer virtual cockpit. Jadi semuanya nih LCD screen ya, dan itu bisa dikonfigurasi, bisa full map atau enggak map doang di tengah, dan ini ada speedometer dan macam-macam. Dan menurut saya itu speedometer yang terbaik di kelas saya dibandingin BMW dan Mercy pada eranya. Di situ pas 2016 tuh BMW masih pakai analog ya, dan Mercy juga setahu saya sebelum W205 facelift itu. Jadi ini the best in the class. Tapi sayangnya di mobil ini belum pakai virtual cockpit ya, gitu, karena mungkin optionalnya lumayan mahal. Audi terkenal lumayan mahal ya optional lagi. Tapi untuk yang analog ini saya suka sih sebenarnya, karena saya lebih prefer analog sebenarnya. Ya, dan ciri khas Audi speedometernya, wah, lihat sampai 300, dan fontnya tuh jelas banget, tulisannya juga gampang dibaca. Di malam hari, di siang hari juga sangat terang, sangat bright dan easy to read. Ya, bagus, saya suka banget sih. Nah, ini speedometer dengan angka tinggi kayak 300 kayak ini itu emang dari dulu ya, dari zamannya Audi. Saya ingat banget pertama kali Audi ngeluarin Audi A6 Allroad di Automall waktu itu. Yang station wagon, nah itu speedo sampai 280. Itu saya ngeliatnya pas kecil kayak wow, kan pada masa itu jarang banget ya mobil yang speedometer sampai 280. Emang sebenarnya in reality itu ya nggak bakal nyampe segitu juga top speednya, cuman maksudnya itu secara psikologis kayak Audi tuh ngasih tau kayak ini mobil kenceng loh, ini potensinya tuh sebenarnya bisa sampai gitu. Itu tuh yang satu hal yang saya suka banget dengan Audi. Nah, kemudian ini adalah desain steering wheelnya. Ini saya suka sih, desain steeringnya kayak lebih bagus dari Audi B8 ya. Menurut saya ini diameternya lebih besar sedikit dari BMW dan Mercy, cuman masih nyaman digenggam gitu loh. Bagus banget. Dan Audi itu terkenal tombolnya sangat tactile gitu, build quality bagus banget nih ya. Contoh dari AC-nya nih, ini AC-nya keren banget knobnya. Tuh. Nah, ini bunyinya kan tek 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 gitu. Nah, jadi Audi itu di Jerman punya lab khusus untuk sound engineering. Jadi mereka emang buang duit untuk ngebuat lab yang mahal untuk menciptakan suara yang apa ya, eargasm gitu, yang enak denger, yang quality itu bagus banget, dan emang kebayar banget. Ini quality bagus banget. Terus tombol kalau kita pencet tuh kayak tactile banget. Nih, bunyinya tuh beda banget ya dari Mercy sama BMW, jauh. Kalau dipencet tuh sangat tactile. Dan ini juga ada unik AC-nya. Jadi ini touch sensitive, jadi kita nggak usah megang, cuma diraba aja. Tapi dia udah responsif, lihat. Set, 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 set. Ini saya nggak pegang. Ya, ini sebenarnya teknologi lama ya, dan awalnya tuh kalau nggak salah di BMW F30 ya. Ini udah ada, cuman Audi membuatnya lebih baik gitu, karena nih dari tombol-tombolnya nih tuh feel-nya beda banget tuh suaranya. Nah, ini juga ada yang lucu nih, ini kan AC-nya 3 zone ya. Nah, ini kan tulisannya 3 zone, kayak seolah-olah tuh BMW pengen pamer gue ada 3 zone loh gitu. Karena di kelasnya tuh setahu saya yang 3 zone tuh cuman Mercy 225 ya. BMW tuh AC-nya emang ada 3, cuman di belakang tuh nggak bisa diatur, cuman dimatiin nyalain doang. Dan kemudian ini
ya bagian tengahnya. Dan saya suka banget nih desain persnelingnya ya. Ini desainnya emang khas Audi, bentuknya mirip truss pesawat ya, dan feelnya sangat-sangat enak nih. Ini wah keren banget sih desainnya nih. Feelsnya enak, digang mah enak, kayak feels German, ngerasa kayak mantep banget gitu, nggak bentuk yang kecil dan apa ya, kesana kayak mobil murah tapi ini kesana mahal banget. Ini bunyi untuk operasiin Audi MMI system, namanya Audi multimedianya, ini enak banget tuh feel. Dan ini pas nyetir ini enak banget posisi tangan di sini, dan Audi sepertinya tuh kayak bener-bener udah mikirin semua letak tombolnya di mana gitu. Jadi wah, ini saya senang banget sih, kayak kalau perusahaan Jerman tuh mikirnya sampai sejauh itu, sampai mikirin kenyamanan kita gimana. Jadi contohnya misalnya saya lagi nyetir, ini untuk naikin volume, tangan saya nggak perlu jauh-jauh bergerak dari sini ke sini. Ini ada volume knobnya, dan ini wah enak banget nih, bisa bisa tinggal pindah ke sini doang gitu loh. Nah, mobil ini rem tangannya udah auto hold dan udah elektrik. Rem tangannya udah elektrik dan ada fitur auto hold. Dan yang saya suka ini infotainment sistemnya, Audi menggunakan chipset dari Nvidia. Ini kalau para gamers nih pas tahu nih chipsetnya apa. Ini graphic card untuk biasanya di laptop gaming gitu. Ini gila banget, tahun 2016 cuman Audi doang yang kayak gini. Nah, kalau tahun 2022 sekarang itu yang pakai Nvidia chipset itu setahu saya di Mercy yang W206 yang baru sama W223 S-Class yang paling baru, karena mereka itu pakai screen semuanya, sampai AC-nya tuh udah screen. Jadi mereka mungkin emang wajar lah ya butuh chipset yang canggih, yang cepat, yang bisa diandalkan gitu ya, yang refresh rate cepat gitu. Jadi wajar lah. Tapi ini tahun 2016 pakai Nvidia ini rada-rada overkill sebenarnya. Nah, ini penampakan dari Audi multimedia sistemnya, Audi MMI seperti ini. Sebenarnya sih bagus ya, ini gambarnya sangat-sangat jelas, tajam, resolusinya juga bagus. Ya jadi worth it sih, dan cepet banget tuh, sangat-sangat responsif, intuitif. Dan oh ya, salah satu highlight mobil ini udah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan setahu saya A4 B9 ini adalah mobil pertama yang di Indonesia ya, yang dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Ini gila sih, 2016 tuh setahu saya emang belum ada ya, tapi ini Audi pertama kali ini. Dan sekarang sih udah umum ya, mungkin kalian beli Stargazer gitu ya, LMPV itu udah ada fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Ya, kemudian untuk joknya nyaman, kualitasnya juga bagus, jok kulitnya tebal. Ini joknya sih sedikit lebih lebar dari BMW F30 dan Mercedes-Benz W205, nyaman. Dan oh ya, di sini juga ada kompartemen ya, kompartemen buat naro kunci ya. Jadi ini pas banget nih kunci. Benar-benar dipikirinnya Audi ya. Oh ya, ada beberapa hal yang saya nggak suka ya. Pertama, tombol untuk drive mode-nya ini di sini, di kiri. Nah, jadi saya kalau lagi nyetir untuk nekan tombol itu, ini saya harus rada jauh banget, bahkan saya harus merubah posisi driving saya untuk merubah driving mode-nya. Ini sangat-sangat nggak ideal. Tapi saya tahu kenapa tombol di situ. Karena pertama kali mobil ini didesain, ini untuk di Jerman dulu kan, jadi untuk setir kiri. Nah, di Jerman saya perhatiin emang itu tombolnya di sebelah kiri, jadi dekat ke drivernya gitu. Harusnya kan dapat di sini, gampang kan. Nah, harusnya untuk spek setir kanan harusnya dirubah di sini, lebih dekat gitu, lebih reachable. Jadi lebih convenient dan nggak ngebahayain gitu. Tapi nggak tahu ya, ini Audi nggak ngerubah sama sekali. Tapi nggak usah khawatir sebenarnya sih. Di sini di setirnya kan ada multifunctional steering ya, ini multifunctional button. Jadi kalau kita pencet ini, dan ini juga setahu saya bisa dikonfigurasi. Ini bisa ngerubah driving dynamics-nya mobil ini gitu. Dan nah, saya suka banget nih untuk naikin volumenya pakai scroll gini. Ini sangat enak banget dan it feels so good. Ini kayak tuh tactile banget.
Kalau misalnya di BMW itu tuh masih plus minus, jadi kalau misalnya mau naikin turunin volume tuh rada lama ya di ini. Enak banget, dan saya suka banget nih soundnya, bunyinya. Coba dengerin. Saya kecilin dulu ya. Gila, ini feelingnya, build quality bagus banget. Bahkan BMW dan Mercy nggak sebagus ini, lebih rasanya lebih apa ya, lebih enteng. Dan ini bunyinya tuh tak tak tak. Wah, ini gila sih, Audi build quality-nya juara. Oke, sekarang yang saya penasaran banget adalah driving experience dan driving dynamics-nya Audi, karena at the end of the day kalian beli mobil Jerman sport sedan yang apa ya, yang mahal, dan Jerman terkenal kan buat sedan tuh ya enak untuk dibawa ngebut, dan itu penting buat saya. Dan ini adalah versi FWD yang selalu diperdebatkan di Indonesia, dan ya saya penasaran banget nyobainnya. Yuk, bismillah. Mobil ini bermesin 2000 cc 4 silinder ya. Jadi mesinnya yang versi FWD dengan yang versi Quattro itu sama aja, hanya yang versi FWD itu versi detune-nya versi yang Quattro. Jadi sama aja seperti BMW 320 dan 328 itu sebenarnya sama-sama 2000 cc, cuman tenaganya diturunin. Nah, jadi mobil ini bertenaga 190 horsepower dengan torsi 320 Nm, dan untuk yang versi Quattro-nya bertenaga 252 horsepower dan 370 Nm. Itu seingat saya itu tenaganya lebih besar daripada BMW dan Mercy ya. Jadi kalau misalnya 320 itu tenaga sekitar 184 horsepower, dan ini 190, lebih kencang. Dan saya penasaran nih, gimana rasanya 190 horsepower di mobil FWD. Nah, kita coba gaspol. Iya, kencang banget. Ini rasanya seperti mobil yang lebih dari 190 horsepower ya. Tapi karena di FWD rasanya tuh kayak ditarik, daripada kalau misalnya RWD tuh kita kerasanya kayak didorong gitu. Nah, jujur kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau misalnya ngomongin sport sedan itu rasanya lebih enak didorong gitu. Jadi ban depannya itu fokus untuk nyetir aja. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, kalau FWD itu biasanya penyakit kalau kita full gas itu namanya ada torque steer. Nah, karena front axle-nya itu bekerja keras, jadi dia muter at the same time tapi belok at the same time. Jadi karena tenaga berlebihan dan karena tenaganya itu nggak ada interupsi sama sekali, nggak ada drive shaft-nya, jadi tenaganya tuh instan dari mesin langsung ke ban gitu. Nah, jadi pas motor kadang suka ada torque steer, jadi suka kanan kiri gitu. Tapi saya nggak merasakan itu di Audi A4 ini gitu. Jadi ini menurut saya nih FWD yang sangat-sangat bagus ya gitu. Kalau misalnya Anda nyetir VW Golf itu lumayan berasa banget torque steer-nya. Tapi kalau misalnya di Audi A4 ini enggak sih gitu. Nah, kemudian pasti yang banyak ditanya itu FWD apakah itu understeer gitu. Ini sebenarnya pertanyaannya rada apa ya? Ya oke, itu it's a good question. Cuman menurut saya on a daily basis ya, kita nyetir sehari-hari itu understeer hampir nggak pernah terjadi, kecuali kalau Anda bener-bener kenceng banget dan nge-push banget di tikungan. Tapi kalau sehari-hari gitu ya, kayak misalkan bahkan kalau misalnya Anda ke luar kota gitu, ke jalan pegunungan itu, kalau misalnya Anda nyetirnya masih dalam batas wajar gitu, nggak overspeed, dan bahkan misalnya nikung di kecepatan 60-80 itu saya nggak ngerasa understeer sama sekali, kecuali kalau mungkin tikungannya tajam dan kecepatan Anda tuh lebih di atas normal. Jadi bahkan saya pas nyetir mobil ini itu saya tuh lupa kadang-kadang ini, ini FWD ya gitu. Beneran nggak ini banget gitu loh, nggak bikin kangen nyetir RWD gitu kalau misalnya di nyetir sehari-hari dalam kota gitu. Apalagi untuk di perkotaan sebenarnya FWD itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena pertama lebih irit, terus radius putarnya juga lebih bagus, dan ketiga
lebih gampang ya, maintenance-nya lebih mudah, terus juga lebih gesit. Nah, ngomongin gesit, mobil ini chassisnya dibanding dengan B8 total bobotnya lebih enteng 120 kilo. 120 kilo tuh wah, itu enteng banget, ibaratnya kayak hampir 2 orang lah ya, 2 orang dewasa ya. Dan kemudian kalau misalnya Anda beli yang versi Quattro, itu beratnya 100 kilo lebih berat daripada yang versi FWD. Dan menurut saya tuh yang versi Quattro itu punya market tersendiri ya. Mungkin entusias Audi yang beneran suka gitu ya, mungkin belinya yang versi Quattro ya. Cuman harganya lumayan mahal ya, pas baru tuh hampir 1,3 miliar. Dan memang powernya tuh tinggi banget ya, 252 horsepower dengan all wheel drive yang pasti kalau misalnya di jalanan itu traksinya lebih bagus ya, apalagi kalau dari 0 sampai 100 lagi standstill atau lagi di kondisi rada licin ya, itu pasti traksinya lebih bagus. Cuman kurangnya ya pajaknya lebih mahal, terus maintenance-nya lebih banyak karena lebih banyak parts-nya. Nah, itu kekurangannya. Nah, kalau dari segi kenyamanan, sebenarnya mobil ini cukup kedap ya kabinnya gitu, dan suara mesinnya itu sangat-sangat senyap banget gitu. Kalau dibandingin dari BMW F30, W205 itu jauh, karena F30 sama W205 itu mesinnya rada kasar sebenarnya. Suara timing chain emang dia karakternya emang rada kasar gitu. Dan ini tuh senyap banget tuh, bahkan kalau misalnya saya nyalain itu teman saya ngira ini udah nyala mobilnya gitu. Ini senyap banget mesinnya. Jadi kalau dari suara dari luar gitu itu nggak masalah, tapi yang jadi kekurangannya adalah bagian underfloornya. Ini suara bannya itu berisik banget gitu. Kadang ini saya rada kecewa juga sih dari Audi. Kadang lumayan mengganggu gitu ya, kalau lagi di tol tuh berisik banget gitu. Itu sesuatu yang saya nggak expect dari mobil Jerman gitu. Ada beberapa faktor ya. Pertama, mungkin karena mobil ini masih pakai ban bawaan RFT-nya gitu. Nah, ban RFT itu biasa dia punya karakter mungkin ada berisik dan ada keras bandingannya. Dan mobil ini sayangnya kalau misalnya di tol ya jarak jauh itu lumayan keras bandingannya sebenarnya. Ini saya rada kecewa juga sih, karena kalau di dalam kota itu bandingannya empuk. Tapi waktu itu saya alhamdulillah punya kesempatan nyobain mobil ini keluar kota, itu bandingannya rada keras. Dan karena ini FWD ya mungkin jadi ketika saya nginjak lobang dan pas belok itu rada kencang, itu mobilnya rada lari kanan kiri, jadi semacam nggak, lebih susah diprediksi, lebih susah dikontrol. Dan itu menurut saya nggak bagus ya untuk driving dynamics, karena bawa mobil Jerman apalagi sekelas Audi, Mercy, BMW, ketika high speed tuh harusnya memberikan confidence ke supirnya gitu. Dan waktu itu saya lagi ke Bandung, di tol Purbalunyi itu kan turunan nikung itu tuh kalau rada kencang, kalau ada lubang tuh kayak apa ya, ya rada kurang predictable aja gitu. Jadi saya nggak ada full confidence di mobilnya gitu. Dan karena ini FWD, posisi mesinnya itu ada di gardan depan, di front axle ya. Sementara kalau misalnya itu RWD seperti contohnya BMW, Mercy, itu posisi mesinnya itu di belakang front axle. Dan distribusi bobotnya untuk Audi ini 56 banding 44, jadi lebih berat di depan, wajar karena FWD. Nah, kalau misalnya BMW itu 50-50, jadi sangat balance gitu loh beratnya. Dan ketika kita lagi kencang terus kita under braking, hard braking, itu tuh kerasa banget weight transfer ya, apa tuh transfer berat dari belakang ke depan itu kerasa banget. Dan karena ini FWD, jadi semua itu bebannya di depan gitu, itu kerasa banget. Tapi untuk ukuran FWD, sedan sebenarnya ini saya bisa bilang ini one of the best gitu. Karena kalau misalnya mobil seperti Mitsubishi Galant gitu, atau enggak mobil Jepang yang lain gitu, FWD itu kerasa banget lah berat di depannya. Dan kadang remnya itu kurang mumpuni gitu. Sementara ini Audi ini remnya bagus banget gitu. Dan kalau saya nggak salah, memang dia kaliper remnya itu lebih gede daripada BMW dan Mercy itu. Jadi emang ini udah disiapkan untuk
apa ya, bisa dibilang sporty driving gitu, tapi dengan FWD ini dia nggak kehilangan faktor fun to drive-nya. Oke, jadi untuk masalah rem, mobil ini jelas dia lebih unggul daripada rivalnya. Dan kemudian saya ingin bahas tentang feel throttle pedal ya, gas ya. Ini menurut saya rada unik. Jadi biasanya kalau misalnya Anda bawa BMW atau Mercy itu ada, ketika Anda injek pedal gas itu semacam ada berat atau semacam force feedback. Kalau ditekan tuh dia rada ngelawan dikit gitu. Jadi ada beratnya. Jadi sehingga tuh apa ya, di perjalanan panjang itu sebenarnya lebih bikin nggak capek gitu, karena ada tenaga yang balikin pas kita nginjak. Nah itu sebenarnya bikin nggak capek. Dan mereka bentuk pedalnya tuh sistem organ, jadi dia ketanam ke bawah gitu ya. Nah kalau di Audi ini dia masih sistem gantung gitu, dan seperti mobil Jepang. Dan saya sebenarnya kurang suka sih dengan sistem gantung di mobil Jerman gitu. Kerasanya kayak bukan mobil Jerman gitu. Ini menurut saya pribadi ya. Dan memang Audi tradisinya seperti itu. Bahkan di versi yang paling sportinya pun, di RS4, RS6 itu gasnya masih gantung gitu. Dan itu di perjalanan panjang lumayan jadi bikin gak nyaman. Dan kemudian feel-nya gas di Audi ini itu menurut saya terlalu enteng, terlalu lembek gitu. Kurang Jerman aja gitu rasanya gitu. Pas saya ngegas itu kok enteng banget gitu, nggak ada feedbacknya gitu. Sementara remnya tuh udah padat, feel-nya udah pas. Ini sayang di gasnya ini tuh menurut saya terlalu enteng. Jadi misalnya kalau saya di blindfold, ditutup mata gitu ya, saya selalu ngerasain mobil ini, mungkin saya nebaknya ini mobil VW gitu, karena terlalu mirip banget sama VW. Feel gasnya doang ya. Untuk setirnya sih oke lah, nggak terlalu enteng, nggak terlalu berat. Feedbacknya lumayan bagus. Tapi ketika saya switch ke dynamic mode, ke sport mode, itu beratnya tuh lumayan artificial ya. Jadi menurut saya terlalu berat setirnya gitu. Ya berat bagus sih kalau misalnya lagi high speed, cuman menurut saya tuh udah terlalu berat aja, jadi rada susah untuk bermanuver. Nah kemudian bagaimana dengan gearboxnya? Jadi mobil ini gearboxnya adalah dual clutch transmission, wet clutch ya, 7-speed S-tronic. Jadi sebelumnya di B8 Audi A4 menggunakan gearbox CVT yang ya harusnya nggak CVT lah ya gitu. Cuman saya ngerti itu mungkin untuk mobil lebih irit, lebih nyaman ya kalau ketika di dalam kota. Tapi kalau untuk performance itu jauh lah dibilang sama dual clutch. Jadi gearbox dual clutch ini tuh sangat-sangat cepat, responsif, smooth. Kalau jalan tuh rasanya wah cepet banget pergantiannya. Karena kalau dual clutch kan selalu ada satu kopling yang siap untuk menangkap giginya, jadi itu nggak ada interupsi sama sekali. Tapi kalau lagi macet stop and go, atau enggak lagi di tanjakan atau di turunan itu kurang nyaman sebenarnya sih, rada ndut-ndutan gitu, karena dia maunya tuh kenceng aja gitu. Dan ketika gas kadang terlalu kenceng, terlalu pelan. Terus kadang kalau misalnya ada gas yang nanggung kayak suka dedet gitu loh. Jadi ya kelemahannya untuk di traffic sih itu ya gitu. Ya jadi Audi A4 ini saya pinjam dari Elite Motor di BSD. Nah, Elite Motor ini mereka fokus menjual mobil luxury seperti BMW, Mercy, Audi, Porsche, Alphard dan lain-lain. Dan saya sengaja milih mobil ini karena emang penasaran gimana sih rasanya Audi gitu. Dan ya rasa penasaran saya sudah terbayarkan sih. Jadi setelah saya coba gitu, dan kemarin juga alhamdulillah sempat nyobain keluar kota juga ke Bandung. Dan ya ngomongin konsumsi bensin, kalau untuk di dalam kota tuh saya dapat sekitar 112. Untuk di luar kota anehnya saya cuma dapat 116, padahal yang di Quattro itu pas di tes di auto driver itu dapat 118. Mungkin ada apa ya, saya sih nyetirnya nggak ugal apa konstannya, cuman mungkin sempat kena macet dikit di Cikampek, jadi fuel consumption-nya turun. Nah kalau gabungan antara luar kota sama dalam kota saya dapat 113, which is not bad. Itu irit lah buat mobil Jerman gitu. Cuman
cuman masih banyak yang lebih irit. Ya, mobil ini sekarang lagi dijual. Yang saya bikin kaget, kilometer mobil ini udah 89.000, hampir 90.000 kilometer, tapi build quality ini masih bagus banget. Wear and tear-nya bener-bener nggak kelihatan, ya masih wajar lah gitu. Dan saya harus jujur, misalnya kilometer tersebut ada di BMW atau Mercy, belum tentu kondisinya sebagus ini. Biasanya tuh di BMW atau Mercy suka ada interior yang lengket-lengket, terus kulit joknya di bagian sini tuh suka kelupas, terusnya juga udah lumayan banyak ya kerut-kerutannya. Intinya tuh nggak sebagus ini dan nggak seenak ini. Ini masih enak banget, nggak kerasa kayak mobil capek gitu. Kalau hitungannya kok buat mobil Jerman biasanya lumayan sering dipakai ya, ukuran 90.000 km dalam jangka waktu 6 tahun. Ini mobil tahun 2016. Nah, jadi mobil ini dijual seharga 455 juta kalau kredit. Nah, untuk orang muslim saya sarankan jangan ngambil kredit karena itu riba, dan kalau mau bayar cash, mobil ini harganya 465 juta. Lumayan mahal. Dengan harga segitu bisa dapat BMW seri 3, 320 atau C200 dengan mungkin uang kembalian ya, tergantung tahunnya ya. Cuman kesimpulannya menurut saya begini, Audi itu ada marketnya tersendiri gitu. Saya jamin banyak Audi fanboy di luar sana yang benar pengen yaudah gue punya Audi gitu loh. Dan jujur salah satu alasan saya pengen nyobain mobil ini karena bosen ngelihat F30 dan saya punya juga, terus W205 itu bosen banget kan, orang ya hampir saya setiap hari ngeliat di jalanan, terus dengan dashboard udah familiar, feel-nya udah familiar, dan saya pengen tahu gitu rasanya gimana sih rivalnya yang dari Jerman juga gimana rasanya gitu. Dan kalau Anda benar-benar enthusiast Audi, mungkin ini mobil yang kurang tepat untuk Anda gitu, karena ini ya FWD dan mungkin bukan yang paling kencang di kelasnya. Mungkin saya sarankan Anda untuk beli yang Quattro. Yang Quattro itu populasinya setahu saya lebih banyak daripada ini. Dan untuk pilihan interiornya, saya pernah lihat tuh Quattro yang warnanya beige sama dark brown ya, itu wah keren banget. Kalau interior kayak gini yang silver dan hitam ini menurut saya sih ya monokrom ya, ya safe, cuman kalau jangka panjang kalau saya pribadi mungkin akan cepet bosen gitu. Ya jadi Audi itu menurut saya ya kalian nggak pernah salah beli Audi gitu, karena it does the job gitu. Ya sebagai mobil Jerman nih, ini nyaman, build quality-nya bagus, yang paling bagus malah. Saya tuh kalau ngeliat Audi A4 selalu keingetan sama iPhone gitu, karena perubahannya dari satu generasi ke generasi lain, dari zaman ke zaman itu dari segi fisiknya tuh sangat-sangat minor gitu, perubahannya kecil tapi kebanyakan di dalamnya atau di detail-detail, dan hanya orang yang benar-benar entusias yang tahu gitu. Kalau dari mata sebuah Android user mungkin itu kayak kok gini-gini aja sih, kok gini ya, padahal sebenarnya improve-nya lumayan signifikan gitu, dan kalian nggak akan tahu kalau Anda nggak nyobain gitu. Jadi intinya kalau misalnya Anda pengen sesuatu yang beda from the crowd gitu ya, dari lautan BMW dan Mercy, ini mobil ini bisa saya rekomendasikan sih. Intinya nggak pernah salah beli Audi. Untuk harian ini enak banget, bahkan mungkin lebih dari cukup, lebih nyaman daripada BMW dan Mercy ya, lebih irit, terus lebih easier to drive, lebih praktikal, bagasinya lebih lega, lebih luas, lebih nyaman ya. Ini nyaman banget loh, joknya gede, ngerasa meluk banget. Kalau di Mercy BMW itu lebih sempit ya, jadi ini untuk daily driver oke banget. Tapi kalau untuk keluar kota mungkin kurang tepat ya. Kayaknya lebih enak bawa yang RWD gitu ya. Jadi sekian review Audi A4, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada